Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin melakukan percobaan tentang pengenceran larutan menggunakan larutan pekat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan dan rekan saya. Yang berikut adalah video kami. Jadi di sini kita akan perkenalan alat bahan dulu. Untuk praktikum pengenceran larutan di larutan pekat SPCL itu alat yang dipakai itu yang pertama ada corong, Yang kedua ada labu ukur. Yang ketiga ada aquades yang telah diukur sebanyak 100 ml. lalu juga ada larutan induk pekatnya, Terus ada pipet tetes dan yang terakhir ada pipet volume. Oke. Jadi pertama-tama kita akan melakukan pengambilan larutan pekat menggunakan labu volume, pipet volume seperti ini. Pastikan bagian atasnya mimpes seperti ini, dimimpeskan terlebih dahulu agar pengambilan didapat secara normal. pengambilan larutan sampai batas meniskus ini ya. Ini baik. Ini 10 mili cukup. Ini Jika sudah larutan induk dimasukkan ke labu ukur, setelah itu larutan induk ini diencerkan menggunakan aquades. Pastikan untuk memakai corong agar larutan yang dipakai nanti tidak tumpah ke bagian manapun. Dan pengenceran dilakukan sampai batas meniskus ini ya. Nah, jika sudah mendekati ini, teman-teman bisa memakai pipet tetes ya agar cairan yang dipakai ini bisa benar-benar akurat. Setelah larutan mencapai batas meniskus, kemudian kita tutup labu corong dan menggocoknya dengan cara pastikan jari telunjuk kita di atas penutupnya, dan menggocokkannya dilakukan dengan cara membolak-balikan seperti ini. Nah, fungsinya jari telunjuk di atas ini ya teman-teman, itu agar larutan yang di dalam ini tidak keluar ataupun melebar, jadi larutan tetap berada di labu ukur. Setelah selesai digocokkan, maka larutan akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk membuat Percobaan kali ini adalah ada beberapa cara ya kesalahan yang dilakukan saat praktikum pengenceran larutan induk ini dilakukan. Yang pertama kali yaitu adalah mengukur larutan induk sebanyak 10 ml menggunakan gelas ukur. Jika memakai gelas ukur, ini dikhawatirkan larutan akan jatuh kemana-mana dan mengenai daerah di sekitarnya. Pengukuran pun terjadi dengan tidak akurat.
Selanjutnya, ketika kita menuangkan kelas ukur ke lampu ukur, dikhawatirkan juga akan berceceran kemana-mana karena tidak menggunakan corong. Aquades ya. Kesalahan berikutnya adalah ketika kita menuangkan aquades. Langsung. Nah, pada praktikum ini dilakukan bahwa saat menuang aquades itu tidak memakai corong. Cairan yang ada di aquades akan melebar di pinggiran gelas lampu ukur ini dan mengenai daerah sekitarnya. Ini tentu sangat tidak baik karena apabila cairan ini berbahaya itu bisa membahayakan si partikan. Lalu, yaitu penambahan aquades di atas batas miniskos. Hal ini tentu sangat dilarang karena tidak mengikuti prosedur praktikum yang sudah dilakukan. Kemudian kesalahan yang selanjutnya adalah mengambil kelebihan larutan di batas meniskus ini menggunakan pipet tetes. Setelah ada cairan induk, jadi aquades ini udah terlanjur tercampur sama larutan induk, sehingga konsentrasi dari larutan induk akan ikut berkurang. Lalu selanjutnya adalah cara menggojrok larutan. Nah, pada praktikum ini itu pertama ditutup dulu, tapi cara menggojrokannya yaitu dengan cara begini. Jika jari telunjuk tidak menutup ini, maka cairan yang ada di dalam ini akan dikhawatirkan keluar lewat sini dan tumpah. Terima kasih. Bye. Jadi kita akan melakukan pembahasan terhadap praktikum yang telah kita lakukan. Pada praktikum ini kita melakukan percobaan pengenceran larutan pekat dengan menggunakan larutan lain, tepatnya menggunakan aquades ya. Nah, pada pengenceran kali ini diketahui bahwa konsentrasi larutan dapat berubah sebanding dengan perubahan volumenya. Terus pada pengenceran kali ini larutan pekat yang digunakan terlebih dahulu diencerkan dengan aquades sedikit karena larutan pekat yang kita gunakan terlalu pekat sehingga harus diencerkan dengan aquades sedikit. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dalam pengenceran larutan pekat ini, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan terhadap pengenceran larutan pekat. Yang pertama, telah diketahui bahwa volume HCl 0,5 mili adalah 0,5 molaritas adalah 100 mili. Dan kita akan mencari volume dari HCl yang berkonsentrasi 5M. Selanjutnya, pada perhitungan kali ini kita menggunakan rumus pengenceran yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Yang diketahui M1 adalah HCl 0,5 mili dan V1-nya adalah 100 mili. Terus M2-nya adalah 5 molaritas ini dan yang dicari adalah V2. Maka dengan rumus ini kita bisa dijabarkan lebih lanjut ke dalam V2 sama dengan M1 kali V1 dibagi M2 dan dimasukkan 0,5 M dikali 100 mili dibagi 5 M dan didapatkan volume HCl 5M yaitu 10 ml. Jadi larutan HCl 5M yang dibutuhkan dalam percobaan kali ini adalah 10 ml. Sekian percobaan dari kami, sampai jumpa ke percobaan berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.